Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pada pagi hari ini tematik anak-anak ya, tema 4 subtema 1. Anak-anak, pada tema 4 subtema 1, globalisasi di sekitarku. Nah, hari ini Bu Husna akan membedakan dalam beberapa peta ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peta konsep sebanyak 4. Apa saja itu? Yang pertama, kita akan belajar tentang proses menghasilkan energi listrik. Berikutnya anak-anak, yang kedua, kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga air PLTA dan mikrohidro PLTMH. Berikutnya, kita akan belajar juga tentang arus listrik hingga sampai ke rumah kita. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang penyebab terjadinya mati listrik. Nah, anak-anak, selama ini kita sudah banyak memanfaatkan energi listrik ya anak-anak ya, dan kita harus ingat siapa bapak listrik yang kemarin telah dijelaskan Bu Husna pada pembelajaran bahasa Indonesia kemarin, teks eksplanasi. Penemu listrik yaitu Ampere Michael Faraday. Nah, sekarang apakah energi listrik itu? Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Berikutnya anak-anak, apakah rangkaian listrik itu? Ya, rangkaian listrik merupakan susunan komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan. Nah, dari kita paham tentang apakah listrik tadi, berikutnya anak-anak, pada peta konsep yang nomor 1 tadi Bu Husna jelaskan, kita akan belajar tentang proses menghasilkan energi listrik. Anak-anak, listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air, angin, dan sebagainya. Nah, macam-macam sumber tenaga listrik banyak sekali anak-anak, di antaranya yaitu mikrohidro. Apa mikrohidro itu? Yaitu sumber listrik berasal dari air yang kecil ya. Nah, pembangkit listrik tenaga mikrohidro disingkat dengan PLTMH. Kemudian ada sumber tenaga listrik dari air yang berskala besar, maka disebut PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Berikutnya anak-anak, sumber tenaga listrik uap yang disingkat dengan PLTU. Apa itu? Pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian ada juga sumber tenaga listrik dari panas bumi atau PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan masih banyak lagi tentang sumber tenaga listrik. Berikutnya anak-anak, nah ini adalah gambar sumber PLTMH atau PLTA. Anak-anak, pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga air, keduanya ini menggunakan sumber energi air ya. Seperti yang dijelaskan Bu Husna tadi, kalau PLTMH menggunakan sumber energi air tapi dengan skala kecil, sedangkan PLTA menggunakan sumber air dengan skala besar. Nah, anak-anak, berikut adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga air, baik PLTMH atau PLTA. Apa itu? Bagaimana cara kerjanya? Ya, cara kerjanya anak-anak,
dari sungai penampungan air, kemudian digerakkan dengan turbin potensi air yang akhirnya menjadi energi gerak. Berikutnya digerakkan lagi dengan generator, energi gerak menjadi energi listrik, dan akhirnya disalurkan ke konsumen. Nah, lebih jelasnya anak-anak, Bu Husna akan menskalakan atau menjelaskan tentang cara kerja PLTA dan PLTMH yang lebih luas. Yang pertama anak-anak, cara kerja PLTA atau PLTMH yaitu dari waduk bendungan anak-anak ya. Di waduk itu banyak air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Nah, dari waduk bendungan itu anak-anak dengan bantuan pipa pesat atau penstop, pipa yang sangat besar yang bisa mengalirkan air ya, ini nanti disalurkan ke tempat yang di situ ada turbinnya. Turbin yaitu alat untuk menggerakkan air. Nah, berikutnya anak-anak, dengan adanya turbin dan dibantu dengan alat yang bernama generator, akhirnya listrik bisa bergerak ya, sehingga menjadi listrik. Nah, dari generator tadi anak-anak ya yang sudah menjadi sumber listrik, maka listrik yang sudah jadi ya itu nanti dialirkan ke rumah-rumah melalui jalur transmisi. Berikutnya anak-anak, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik anak-anak ya ada dua. Seperti penjelasan Bu Husna tadi, ada beberapa yang dijelaskan tadi, ada dua komponen utama yaitu turbin dan generator. Dengan kerja turbin dan generator maka listrik bisa dihasilkan. Selanjutnya anak-anak, nah, sistem transmisi. Nah, tadi kalau sudah menjadi energi listrik kan dialirkan ke rumah-rumah melalui saluran transmisi. Apa sistem transmisi itu? Sistem transmisi adalah proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik hingga saluran distribusi. Nah, sistem transmisi ini anak-anak ditemukan oleh Nikola Tesla. Sehingga dengan adanya sistem transmisi ini kita bisa memanfaatkan listrik ya. Jadi listrik itu bisa dimanfaatkan baik di rumah maupun di perusahaan-perusahaan. Nah, bagaimana listrik sampai ke rumah kita? Ini anak-anak, Bu Husna membuat gambar seperti ini. Listrik sampai ke rumah kita berawal dari pembangkit listrik, anak-anak ya. Dari pembangkit listrik kemudian dialirkan ke penaik tegangan. Dari penaik tegangan anak-anak disalurkan melalui saluran transmisi yang telah dijelaskan Bu Husna tadi. Sehingga dari saluran transmisi itu anak-anak disalurkan ke distribusi. Di situ nanti ada pemilahan listrik ke rumah dan listrik di perusahaan. Dari saluran distribusi itu anak-anak maka bisa sampai ke pelanggan listrik, yaitu kita semuanya. Nah, anak-anak ya, listrik tidak selamanya akan nyala. Kadang-kadang ada gangguan ya. Biasanya kalau kita di rumah ada lampu padam atau listrik mati. Nah, itu ada penyebabnya loh anak-anak ya. Penyebabnya ada dua, yaitu dari faktor luar dan dari faktor dalam. Dari faktor dalam anak-anak karena ada gangguan komponen pada peralatan listrik. Jadi ada salah satu entah itu mesin yang untuk menggerakkan ya atau yang lain ada gangguan, ada kerusakan sehingga harus dipadamkan biar tidak membahayakan yang lain ya. Sedangkan faktor dari luar anak-anak, misalkan
ada gangguan alam seperti ada petir, kemudian ada pohon yang roboh seperti gambar ini anak-anak. Pohon karena ada hujan deras, pohonnya tumbang sehingga mengenai listrik ya, kabel listrik. Dari kabel listrik itu sehingga harus ada perbenahan ya, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga dari pihak pembangkit listrik ya, perusahaan listrik harus memadamkannya. Nah anak-anak, dari pembahasan Bu Senat tadi tentang listrik mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sehingga kita senantiasa bisa menghemat listrik, kemudian bisa memahami bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita ya. Oleh karena itu, sebagai pemantapan materi pada hari ini anak-anak, ada tugas belajar di rumah ya. Tugasnya yaitu mengerjakan evaluasi IPA tema 4 subtema 1. Alhamdulillah dari Bu Husna, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.